Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 5? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat untuk melaksanakan PJJ, semangat untuk beribadah, dan berbuat baik dimanapun kalian berada. Oke? Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyebutkan tugas dan sifat-sifat Rasul-Rasul Allah. Dan yang ketiga, menyebutkan Rasul Ulul Azmi. Kalian simak dengan baik ya. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kalian ikut baca ya, supaya kalian hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, yakin dan percaya kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman keempat. Jadi hukumnya wajib bagi kita untuk mengimaninya. Secara bahasa, kata Rasul artinya utusan. Sedangkan kata Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara istilah, Rasul Allah adalah laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Kalian tentunya masih ingat kan materi pelajaran kelas 4? Tujuan Allah mengutus para Rasul adalah untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menaati segala perintahnya dengan balasan kebahagiaan dan kesejahteraan di surga nanti. Sedangkan peringatan bagi orang yang ingkar kepada perintah Allah dengan balasan siksaan neraka. Nah, anak-anak, para utusan Allah ini memiliki tugas yang sangat berat, sehingga Allah memberikan sifat-sifat istimewa bagi mereka yang dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib Rasul yang pertama yaitu Siddiq, artinya jujur dan benar. Anak-anak, seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan, dan mustahil dusta atau bohong. Yang kedua, Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Jadi mustahil seorang Rasul khianat atau berkhianat, karena ia wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Sifat wajib yang ketiga yaitu Rasul bersifat tablik, artinya menyampaikan. Mustahil seorang Rasul menyembunyikan sesuatu atau wahyu yang telah diberikan Allah kepadanya. Yang keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Karena Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, hati yang bersih, atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, anak-anak, kita harus meneladani sifat-sifat wajib Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari dengan membiasakan perilaku terpuji seperti 1. Selalu berbuat jujur dan benar serta berperilaku santun. 2. Jika diberi kepercayaan atau dititipi sesuatu oleh orang lain, kerjakan dengan ikhlas dan jujur. 3. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Dan yang keempat, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Selanjutnya, Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Nah, ulul atau ulu bisa juga disebut uli, artinya mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi, ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Nah, berarti Rasul Ulul Azmi adalah para Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya. Rasul Ulul Azmi ada 5, kita singkat menjadi NIMIM. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Nabi Musa alaihissalam. 4. Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi gelar Ulul Azmi karena kelima Rasul tersebut paling banyak mendapatkan tantangan, paling banyak penderitaannya, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang dalam menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Contoh perjuangan para Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, tetapi umatnya tetap saja ingkar.
Bahkan mereka sering kali mengejek dan mencemooh Nabi Nuh. Nah, termasuk yang ingkar tersebut adalah anak beliau sendiri yang bernama Kan'an. Kemudian Nabi Ibrahim, beliau hidup pada masa Raja Namrud dan kaumnya yang menyembah berhala, hingga akhirnya beliau dihukum dengan cara dibakar. Tetapi atas izin Allah, Nabi Ibrahim berhasil selamat. Nabi Musa hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa saja yang menolak menyembahnya pasti akan dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Isa, beliau berdakwah selama puluhan tahun hanya memiliki 12 pengikut yang bernama atau disebut sebagai Hawariyun. Nah, ternyata salah satu pengikutnya malah berkhianat kepada Nabi Isa. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejak usia muda terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Sehingga beliau diberi gelar oleh orang-orang sekitarnya dengan gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Beliau sering sekali dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Namun Rasulullah tidak pernah dendam, apalagi membalas kejahatan mereka. Rasulullah hanya berdoa menyerahkan kaum Quraisy kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus bisa meneladani perilaku terpuji atau akhlak mahmudah dari para rasul-rasul Allah dengan cara yaitu teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, terutama dalam keadaan PJJ seperti ini ya anak-anak. Kemudian, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan dengan tidak cepat marah, dan teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak video penjelasan Ibu. Semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.